Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah International Economics. Masih dalam materi teori perdagangan internasional. Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai teori keunggulan komparatif. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai teori keunggulan absolut, di mana sebuah negara akan melakukan produksi dan mengekspor barang-barang yang memiliki keunggulan absolut dibandingkan dengan negara lain. Itu salah satu teori yang menjelaskan pola perdagangan internasional, mengapa sebuah negara memproduksi barang tertentu dan mengimpor barang tertentu menurut teori keunggulan absolut, karena negara tersebut memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang. Namun demikian, teori keunggulan absolut tidak mampu menjelaskan ketika sebuah negara memiliki kondisi seperti ini. Misalkan sebuah negara itu unggul dalam memproduksi segala macam komoditas. Ini apakah berdagang dengan negara lain karena dia memiliki keunggulan di semua produksi komoditas itu masih memberikan keuntungan atau tidak? Menurut teori keunggulan absolut itu tidak perlu melakukan perdagangan dengan negara lain karena mereka sudah memiliki keunggulan absolut di semua produksi barang dan jasa. Namun demikian, ini ada sebuah konsep atau teori dari keunggulan komparatif, bahwasanya walaupun sebuah negara itu memiliki keunggulan absolut hampir di semua bidang, ternyata melakukan spesialisasi itu masih menguntungkan bagi negara tersebut. Setelah melakukan spesialisasi, dia melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain, walaupun dia memiliki keunggulan absolut di semua komoditas, itu masih menguntungkan bagi negara tersebut. Kita lihat bagaimana penjelasannya pada slide selanjutnya. Jadi pola perdagangan itu atau pertukaran barang dan jasa antar satu negara dengan negara lain, kita kemarin sudah membahas mengenai teori keunggulan absolut. Itu kata kuncinya adalah jumlah produksi per satu satuan input atau efisiensi gitu ya. Mana yang paling efisien negara tersebut dalam memproduksi barang, yaitu yang difokuskan atau spesialisasi sebuah negara tersebut untuk produksi dan ekspor. Tapi di keunggulan komparatif itu tidak demikian. Dia melihat kepada lowest opportunity cost, mana biaya kesempatan atau biaya yang harus dikorbankan paling kecil. Jikalau ada negara unggul dalam segala hal, maka kalau menurut teori keunggulan absolut kan tidak akan melakukan produksi. Tapi kalau menurut teori keunggulan komparatif tidak demikian. Bisa jadi sebuah negara itu dalam memproduksi semua barang, dia harus mengorbankan banyak hal. Nah, karena itu dia adalah dalam teori keunggulan komparatif ini melihat pada biaya yang harus dikorbankan paling kecil, sehingga spesialisasi dilakukan pada produksi barang dan jasa yang memiliki biaya oportunitas paling kecil. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Lalu di kesempatan lain atau di sesi-sesi selanjutnya kita membahas mengenai dua yang menjelaskan pola perdagangan, yaitu mengenai kepemilikan sumber daya alam dan teknologi. Pada kesempatan ini kita fokus kepada teori keunggulan komparatif. Pemikiran dari teori keunggulan komparatif itu seperti ini. Sebuah negara atau masyarakat atau individu itu memiliki comparative advantage atau keunggulan komparatif dalam memproduksi jika biaya yang harus dikorbankan untuk membuat sebuah produk lebih rendah dibandingkan dengan partner dagangnya ketika membuat produk yang sama. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah biaya yang harus dikorbankan untuk membuat sebuah produk. Nah, ini jikalau ada misalkan analoginya atau ilustrasinya seperti ini, ada dua mahasiswa. Dua mahasiswa ini yang mahasiswa A dan mahasiswa B. Mahasiswa A dia unggul dalam segala hal. Pendidikannya bagus, lalu ikut organisasi,
lalu sosialisasi kepada masyarakatnya bagus, ikut remaja masjid dan sebagainya. Nah, itu unggul daripada mahasiswa B dalam semua lini kehidupannya. Tetapi dia harus mengorbankan banyak hal. Misalkan kesehatannya, lalu mengorbankan banyak uang untuk bisa sampai pada berbagai macam kegiatan itu, lalu mengorbankan waktu dengan keluarganya. Nah, itu bisa jadi seperti itu kan. Dia unggul, tapi biaya yang dikorbankan jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Nah, seharusnya si mahasiswa A ini melihat atau fokus pada kegiatan yang memiliki atau yang mengorbankan biaya paling sedikit. Fokus di situ. Misalkan fokus pada kegiatan akademis atau kuliah daripada fokus kepada kegiatan di luar kuliah, karena di luar kuliah banyak mengorbankan kegiatan bersama, banyak mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga dibandingkan dengan biaya yang harus dikorbankan ketika dia mengikuti kuliah. Nah, seperti itu. Jadi keunggulan komparatif adalah melihat kepada biaya yang harus dikorbankan untuk membuat sebuah produk. Sebuah negara seharusnya melakukan spesialisasi pada produk yang memiliki biaya paling kecil yang harus dikorbankan, dan negara lain juga sama seperti itu. Nah, kita lihat nanti dalam ilustrasi tabel ya. Di sini kita lihat misalkan ada di dunia ini hanya menghasilkan dua produksi. Nah, ini dua dunia khayalan ya. Produksi vibranium atau besi dan produksi pesawat. Nah, ini ada dua negara, ada Alengka dan ada negara Wakanda. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jikalau semua sumber daya yang ada di Alengka itu digunakan untuk memproduksi vibranium atau besi selama setengah minggu, itu hanya menghasilkan 100 ton. Lalu kalau satu minggu sisanya setelah memproduksi vibranium dia buat pesawat, di Alengka menghasilkan 150 unit. Pun di Wakanda, ketika semua sumber daya selama satu minggu separuh digunakan untuk buat vibranium, separuh digunakan untuk membuat pesawat, di Wakanda hanya bisa menghasilkan 250 ton vibranium besi per setengah minggu dan 200 unit pesawat per setengah minggunya. Jadi totalnya ada 350 ton besi per setengah minggu dan 350 unit pesawat yang dihasilkan oleh dua negara ini. Kita lihat dari sini, Wakanda memiliki keunggulan absolut, baik itu dalam produksi besi, Anda bandingkan 2,5 kali lipat lebih banyak daripada Alengka, dan memiliki keunggulan absolut dalam produksi pesawat, bandingannya 200 banding 150 unit pesawat dibandingkan dengan negara Alengka. Dengan demikian, jikalau menggunakan teori keunggulan absolut, Wakanda tidak perlu melakukan transaksi dagang dengan Alengka. Nah, karena apa? Karena kita tahu Wakanda memiliki keunggulan absolut baik dalam produksi besi maupun pesawat. Tapi menurut keunggulan komparatif, belum tentu Wakanda itu secara komparatif atau secara biaya yang harus dikorbankan itu unggul ketimbang Alengka dalam memproduksi besi maupun pesawat. Kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, misalkan ini tadi membagi produksi menjadi setengah minggu buat produksi vibranium, setengah minggu produksi pesawat. Nah, dengan demikian, jikalau Alengka ini mau menggunakan 1 minggu penuh untuk membuat vibranium, maka ada jumlah pesawat yang tidak bisa dibuat atau ada biaya yang harus dikorbankan karena pesawatnya tidak dibuat. Pun sama, jikalau Alengka selama 1 minggu itu mau membuat penuh pesawat gitu, tidak memproduksi vibranium, maka ada produksi vibranium yang harus dikorbankan. Nah, ini namanya biaya yang harus dikorbankan. Biaya untuk menambah
produksi vibranium itu adalah turunnya produksi pesawat, biaya untuk menambah produksi pesawat adalah turunnya produksi besi atau vibranium. Kita lihat di Alengka, tambahan 100 ton vibranium berbiaya berkurangnya 150 unit pesawat. Jadi misalkan ini kan setengah minggu buat vibranium atau besi. Bagaimana kalau 1 minggu full, minggu sisanya itu nggak buat pesawat, tapi buat vibranium. Jadi nambah 100 ton, kan sisanya setengah minggu buat vibranium. Sehingga tambahan 100 ton vibranium yang tadinya tenaga kerja atau sumber daya untuk bikin pesawat dialihkan 1 minggu full untuk bikin vibranium, berbiaya berkurangnya 150 unit pesawat. Pun sama, jikalau Alengka itu memilih 1 minggu penuh untuk membuat pesawat, sehingga dia tambahan 150 unit pesawat berbiaya berkurangnya 100 ton vibranium yang diproduksi. Jadi sumber dayanya dialihkan yang setengah minggu buat vibranium, dialihkan untuk bikin pesawat semuanya selama 1 minggu. Sehingga berbiaya 100 ton vibranium yang tidak dapat dibuat. Itu buat Alengka. Sekarang buat Wakanda, kita lihat untuk menambah 250 ton atau menggunakan sisa waktu buat pesawat dialihkan untuk buat vibranium, sehingga menambah 250 ton vibranium besi, itu berbiaya berkurangnya berapa? 200 unit pesawat yang tidak bisa diproduksi. Karena sumber daya sudah dialihkan kan untuk membuat vibranium. Sebaliknya, tambahan 200 unit pesawat, jikalau Wakanda mau membuat 1 minggu pesawat penuh, itu berbiaya apa? Berbiaya berkurangnya 250 ton vibranium besi atau besi vibranium yang bisa dihasilkan. Sehingga saya memiliki gambaran biaya yang harus dikorbankan oleh kedua negara ini, Alengka dan Wakanda, dalam memproduksi vibranium ataupun pesawat. Nah, kita gunakan tabel tambahan ini ya. Alengka, Wakanda, vibranium kita buat inisial V, pesawat kita buat inisial P gitu ya. V untuk vibranium, P untuk pesawat. Di negara Alengka kita lihat 100 V itu sama dengan 150 P. Jadi 100 vibranium, tadi 100 untuk nambah 100 vibranium, mereka harus mengorbankan 150 pesawat. Jadi 100 vibranium, 100 P itu nilainya sama dengan 150 pesawat, 150 P. Atau kita buat sederhana, 1 V sama dengan 1,5 P. Itu untuk vibranium di Alengka. Untuk pesawat di Alengka itu 150 pesawat nilainya sama dengan 100 vibranium kan. Tadi untuk menambah 150 pesawat ada yang harus dikorbankan, yaitu produksi vibranium yang tidak bisa dilakukan karena sumber daya sudah dialihkan untuk buat pesawat. Jadi 150 tambahan 150 P atau 150 pesawat itu harus mengorbankan 100 vibranium atau 150 pesawat nilainya sama dengan 100 vibranium. Atau di Alengka untuk memproduksi satu pesawat itu mengorbankan 0,66 V. Seperti itu. Lalu di Wakanda kita lihat untuk memproduksi vibranium, untuk memproduksi tambahan 250 ton vibranium karena mengalihkan produksi pesawat ke vibranium, mereka harus mengorbankan produksi pesawat seberapa banyak? 200 pesawat. Jadi untuk mengalihkan setengah minggu sisa buat pesawat untuk buat vibranium, mereka harus mengorbankan produksi 200 pesawat. Sehingga demikian nilai dari tambahan produksi vibranium yang sebanyak 250 ton itu senilai 200 pesawat, yaitu 250 V sama dengan
200P, atau untuk Wakanda 1 vibranium itu biaya yang harus dikorbankan adalah 0,8P. Pesawat di Wakanda ini untuk memproduksi pesawat tambahan 200 pesawat karena mengalihkan setengah minggu untuk vibranium untuk buat pesawat, tambahannya sebanyak 200 pesawat itu mengorbankan 250 vibranium, sehingga nilai tambahan 200 pesawat itu sama dengan 250 vibranium, atau di Wakanda untuk buat satu pesawat itu nilainya sama dengan 1,25 vibranium, atau 1P itu nilainya sama dengan 1,25V. Kita lihat perbandingan biaya yang harus dikorbankan antara Alengka dan Wakanda baik dalam memproduksi vibranium dan memproduksi pesawat. Kita lihat dalam produksi vibranium mana yang paling sedikit atau mana biaya yang paling kecil di antara Alengka dan Wakanda dalam memproduksi vibranium. Biaya yang harus dikorbankan paling kecil adalah di negara Wakanda. Karena ketika di Wakanda memilih untuk memproduksi penuh selama 1 minggu atau melakukan spesialisasi memproduksi vibranium selama 1 minggu, mereka kalau hanya mengorbankan 0,8 produksi pesawat. Berbeda dengan Alengka. Jikalau Alengka ini selama 1 minggu melakukan spesialisasi dalam produksi vibranium, biaya yang harus dikorbankan untuk membuat satu tambahan atau 1 ton gitu ya, 1 ton vibranium itu adalah hilangnya produksi pesawat sebanyak 1,5P. Lalu untuk produksi pesawat, mana yang paling memiliki biaya yang harus dikorbankan paling rendah? Kita bisa lihat tentu adalah di negara Alengka. Dari produksi pesawat yang memiliki opportunity cost paling rendah adalah Alengka. Mengapa demikian? Di Alengka untuk memproduksi 1 tambahan pesawat itu hanya mengorbankan 0,66 produksi vibranium. Berbeda dengan di negara Wakanda. Di negara Wakanda untuk memproduksi 1 tambahan pesawat harus mengorbankan 1,25 ton produksi vibranium. Tentu lebih kecil di Alengka daripada Wakanda biaya vibranium yang harus dikorbankan, atau biaya atau produksi vibranium yang harus dikorbankan. Gitu. Nah, maka menurut teori keunggulan komparatif tadi, kalau masih ingat Anda bisa lihat di slide sebelumnya, sebuah negara akan melakukan spesialisasi produksinya pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu pada produksi yang memiliki opportunity cost paling rendah untuk membuatnya. Di Wakanda akan memproduksi dan mengekspor besi vibranium karena memiliki biaya opportunity cost paling rendah dibandingkan dengan Alengka. Jadi negara Wakanda akan melakukan spesialisasi dalam produksi besi vibranium dan mengimpor pesawat. Sebaliknya Alengka karena dia memiliki biaya yang harus dikorbankan itu paling rendah dibandingkan dengan Wakanda, maka Alengka itu memproduksi dan mengekspor pesawat dan mengimpor besi vibranium. Nah, ini adalah inti dari teori keunggulan komparatif, bahwasanya Anda lihat jikalau menggunakan teori keunggulan absolut, kedua negara tidak bisa berdagang karena Wakanda memiliki keunggulan absolut hampir di semua produksi komoditas, baik itu vibranium maupun pesawat. Tetapi biaya yang harus dikorbankan jika dibandingkan dengan Alengka ternyata berbeda. Wakanda ini memiliki biaya yang harus dikorbankan paling rendah dalam produksi vibranium, lalu Alengka memiliki biaya terendah yang harus dikorbankan dalam memproduksi pesawat. Dengan demikian, menurut teori comparative advantage, yang melakukan spesialisasi pada komoditas yang memiliki biaya
pengorbanan paling rendah. Wakanda itu memproduksi dan spesialisasi di besi vibranium, Alenka melakukan spesialisasi di produksi pesawat. Lalu kebutuhan pesawat Wakanda itu impor dari Alenka dan kebutuhan besi vibranium Alenka impor dari Wakanda. Saya rasa itu mengenai teori keunggulan komparatif agak sedikit berbeda gitu ya, dibandingkan dengan teori keunggulan absolut. Kalau keunggulan absolut kita melihat pada efisiensi produksi, mana dengan input yang sama menghasilkan produksi lebih banyak, ya spesialisasi di sana. Tapi kalau menurut teori keunggulan komparatif tidak demikian, mana yang memiliki biaya pengorbanan paling rendah seharusnya spesialisasi pada komoditas itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa Anda terima dan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.